Baik, terima kasih Ayah Bunda untuk persiapan yang keempat, yang terakhir, Mm-mm. berkaitan dengan masalah sosial, yaitu hendaknya kita usahakan agar tempat pakaian, kemudian perabotan dan kebutuhan sehari-hari disimpan pada tempat yang mudah dijangkau. Mhm. Hal ini disebabkan karena kondisi lansia biasanya gampang jatuh atau kehilangan keseimbangan. Oleh karena itu, menjelang menuju masa lansia, Mhm. para pralansia hendaknya telah menyiapkan segala keperluan sehari-hari pada tempat yang aman bagi lansia. Jadi sampai sejauh itu Mbak Emi, Jadi harus persiapan betul. sedetail mungkin ya untuk Betul. persiapan menyambut lansia Menyambut ini ya betul. Ibu ya. Jadi supaya nantinya memang tidak susah ya seperti yang sudah Iya, Ibu katakan tadi, betul. kalau usia kita sudah lanjut atau sudah memasuki masa lansia, memang tubuh kita juga rentan ya Ibu Iya. ya. Jadi eh, memang kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berat Sekuat ya, seperti sekuat sekarang. seperti sekarang di saat usia kita memang masih belum memasuki Iya, pralansia ya betul. Ibu ya. Kalau Mm-mm. sekarang mungkin kita masih bisa memanjat, masih bisa Mm-mm. menjangkau tempat-tempat yang tinggi. Uh-uh. Untuk nanti ketika kita lansia, keseimbangan akan berkurang, Mm-mm. mungkin mudah jatuh gitu Mm-mm. ya, Mbak Emi. Jadi hal seperti itu memang harus kita ketahui sejak dini, sehingga Betul. kita bisa melakukan persiapan-persiapan di saat kita sudah memasuki usia Usia lansia. lansia, Mm-mm. betul. Baik, Ayah Bunda, kita lanjutkan, Mbak Emi. Iya silakan. Kemudian tips yang kedua tadi, yang pertama masalah sosial. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya untuk dapat kita persiapkan sedini mungkin, yaitu Mm-mm. masalah ekonomi. Nah, masalah Iya, ekonomi. Uh, betul. Untuk masalah ekonomi, meskipun mestinya tidak terus-menerus dituntut pada para lansia, namun perlu dipersiapkan secara terencana. Antara lain, yang pertama yaitu persiapkan keuangan dengan sebaik-baiknya bagi pralansia menjelang lansia. Mempersiapkan keuangan adalah salah satu hal penting, misalnya dengan berinvestasi atau mengembangkan usaha, karena hal ini berguna agar masa tua tidak tergantung dengan anak, pasangan, keluarga, bahkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, Ayah Bunda, yang kedua, seiring dengan kegiatan yang semakin berkurang, maka seharusnya biaya hidup bisa ditekan. Untuk melanjutkan gaya hidup yang cukup menguras kantong, seperti liburan dan melakoni hobi yang memakan biaya besar, perlu dipertimbangkan kembali. Perhitungan keadaan keuangan menjelang lansia seperti tabungan dan lainnya, sehingga sudah siap apabila ingin tetap melanjutkan mengembangkan hobi lainnya. Jadi hal-hal yang pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting, yang memerlukan biaya yang cukup banyak, tentunya perlu kita tekan untuk mempersiapkan menuju lansia. Kemudian Ayah Bunda, yang ketiga, pralansia sebaiknya memiliki cara pandang hidup untuk tidak berhutang. Ya, Cara pandang hidup untuk untuk tidak tidak berhutang. berhutang. Iya. Karena prinsip berhutang ini akan mengurangi sebagian penghasilan. Oleh sebab itu, sudah lansia sebaiknya tidak lagi memiliki hutang. Jika terpaksa memiliki hutang, segera lakukan financial check up untuk memeriksa apakah ada pos pengeluaran yang perlu ditekan. Jadi mungkin bagi kita pralansia, usahakan ketika kita memasuki lansia kita sudah nggak punya hutang lagi. Mungkin kalau yang ada cicilan-cicilan apa, barang apa atau apa saja yang kita cicil, kita sudah melunasinya terlebih dahulu sebelum kita memasuki lansia. Jadi memang
benar-benar harus kita persiapkan dari Betul. sejak awal ya Ibu ya. Betul, Masya Karena Allah. kadang-kadang juga ada ya, seperti yang sudah saya katakan, meskipun kita sudah mempersiapkan dari awal, kadang-kadang juga ada sebagian dari para lansia masih belum bisa menyesuaikan Iya, menyesuaikan diri ya dengan betul. kondisi saat itu. Iya, Uh, karena tentunya masalah ekonomi ini, Mbak Imi, mm-mm, ketika kita lansia kan otomatis penghasilan berkurang, mm-mm, tenaga untuk kita bisa bekerja pun mungkin sudah terbatas. terbatas Jadi ya. apalagi ketika dibebani dengan hutang akan semakin berat tentunya Mm-mm, beban hidup kita ketika kita telah lansia. iya. Seperti itu. Mm-mm, Kemudian yang keempat kaitannya dengan masalah ekonomi ini, mm-mm, tips yang keempat, pralansia sebaiknya memiliki jaminan di hari tua mm-mm, atau keamanan finansial yang dapat dinilai dari yang pertama jumlah pendapatan yang mm-mm, diterima termasuk kehilangan pendapatan, kemudian yang kedua pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran, yang ketiga jumlah tabungan, mm-mm, yang keempat kepemilikan aset, yang kelima penerimaan pensiun, yang keenam tingkat partisipasi angkatan kerja, yang mm-mm, keenam transfer antar rumah tangga, dan yang ketujuh asuransi. Intinya kita sebelum memasuki lansia, kita mm-mm, sudah memiliki jaminan di hari tua. Baik jaminan dalam bentuk asuransi atau mm-mm. dalam bentuk tabungan kita sendiri atau mungkin aset yang kita miliki seperti tanah atau usaha atau apapun yang dapat menjadikan penghasilan kita ketika kita telah lansia. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya Ibu, mungkin ada yang masih mau disampaikan terkait tentang tema kita untuk edisi hari ini, kemudian juga pesan-pesan ya buat masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya, terutama yang sudah mulai memasuki masa pralansia. Nggak Pralansia lansia. belum, tapi masa Iya. pralansia kayaknya kalau sudah banyak nih ya, Ibu. Betul. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan ya kepada mereka. Baik. Baik, terima kasih Mbak Emi. Sebetulnya tadi tips yang ingin kami sampaikan ada 5 ya Mbak Emi. Dan yang baru tersampaikan baru 3. Mungkin bisa dilanjutkan kembali Betul. Ibu yang 2. Oh begitu, masih Karena ada kita waktu? masih ada waktu. Oh Masih ada siap-siap. waktu kurang lebih 12 menit lagi. Oh siap, mungkin kita tuntaskan pada pagi hari ini ya Mbak Ya, Emi. betul sekali. Baik, Ayah Bunda, tip yang keempat yaitu masalah psikologi atau emosional. Tadi yang pertama masalah sosial, kemudian masalah apa Mbak Emi tadi? Yang ketiga ekonomi ya. Kemudian yang keempat yang tentang masalah psikologi atau emosional. Nah, masalah psikologi atau emosional ini sering menghantui kehidupan pralansia menjelang lansia. Untuk itu, persiapan menerima hal ini harus dibiasakan sejak umur saat pralansia. Antara lain, ya Bunda, yang pertama yaitu persiapan mental pralansia menjelang lansia. Masa menjadi lanjut usia atau tua adalah sesuatu yang pasti. Namun, kebanyakan pralansia takut menghadapinya. Iya, takut untuk menghadapinya. Nah, ketakutan seseorang menghadapi masa tua dikarenakan ketidaksiapan tadi, Pak Emi ya. Baik dari segi mental, fisik maupun tadi keuangan. Oleh sebab itu penting mempersiapkan masa tua yang terencana. Apabila pralansia telah mampu merencanakan masa tuanya dengan baik, maka dampak psikologis negatif pada kesehatan mental yang terkait dengan transisi, misalnya identitas diri, bisa diminimalisir. Kesiapan diri ini menjadi sangat penting karena sejumlah studi membandingkan
Kesehatan mental golongan pensiunan atau menjadi tua dengan profesional paruh baya yang masih menunjukkan bahwa pensiunan atau terutama laki-laki cenderung memiliki tingkat keparahan depresi dan kecemasan yang lebih besar dari rekan-rekan kerja mereka. Semuanya ini tergantung pada seberapa tangguhnya kepribadian seseorang. Fakta menunjukkan bahwa penuaan dapat menjadi pengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri. Intinya bagaimana kita berusaha mempersiapkan terutama mental kita. Mental kita tadi di awal kita telah menyampaikan bahwa salah satu sikap kita untuk menghadapi usia lansia ini, kita harus menerima kenyataan terlebih dahulu dan mengubah mindset kita, mindset tentang persepsi bahwa lansia itu seseorang yang tidak berdaya, seseorang yang sudah tidak ada gunanya. Itu harus kita rubah dari sekarang, dari kita semasa masih pralansia. Kemudian yang kedua, menjadi lansia adalah awal kehidupan baru yang harus diterima dengan bahagia. Tadi tentunya diterimanya dengan bahagia. Dengan bahagia ini mungkin berarti melanjutkan apa yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi pada skala yang berbeda, atau melakukan sesuatu yang memang sama sekali berbeda. Para pralansia agar meyakinkan dirinya sendiri bahwa tahap kehidupan selanjutnya masih mempunyai harapan untuk bisa memasuki tahap akhir dari kehidupan atau masa lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Namun untuk mewujudkan itu, segala sesuatunya perlu dipersiapkan dengan baik. Sebenarnya menjelang lansia, semua bisa mempersiapkan diri sendiri agar bisa memasuki usia lanjut dengan nyaman dan bahagia. Kemudian masih ada waktu, baik? Iya. Baik. Untuk itu ada 3 hal yang harus disiapkan mentalnya menjelang lansia. Yang pertama, harus bisa menerima keterbatasan. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan, harus belajar merendahkan hati dan menyadari akan bergantung pada orang lain. Dan yang ketiga, harus mempersiapkan minat menjelang lansia. Khusus untuk yang ketiga ini, pralansia perlu mempersiapkan menyambut hari tua sejak usia muda, yaitu mulai mengembangkan minat yang berbeda. Misalnya terlibat dalam pelayanan masyarakat, seperti menjadi pengurus organisasi, RT dan sebagainya, atau mengembangkan hobi yang sehat. Biasanya untuk pensiunan, untuk di desa, biasanya yang banyak di desa itu ketika seorang sudah memasuki masa pensiun, melanjutkan kegiatan dengan berkebun atau beternak, dan itu akan mengurangi kejenuhan tentunya ya, dengan mengembangkan hobi masing-masing. Bisa mungkin kalau di perkotaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan lingkungan masing-masing untuk mengisi masa-masa lansia ini. Jadi itu memang sangat bermanfaat sekali ya, Ibu. Betul. Ya, daripada kita harus meratapi nasib. Tentunya ini juga tidak baik ya untuk kesehatan lansia itu tentunya sendiri, juga. untuk kesehatannya. Selain itu Ibu Anis mungkin Baik, ada pesan-pesan? Siap. Yang terakhir, Mbak Emi, tip yang terakhir untuk persiapan pralansia menuju lansia yaitu masalah intelektual. Masalah intelektual ini perlu dilatih terus untuk para pralansia menjelang lansia agar menghindari kepikunan. Agar menghindari kepikunan. Betul. Untuk itu hal-hal sederhana yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, biasakan melakukan sesuatu yang mengasah otak untuk tetap berpikir. Ketika lansia memperlihatkan kemunduran intelektualitas yang mulai menurun, kemunduran tersebut juga cenderung mempengaruhi keterbatasan memori tertentu. Misalnya
seseorang yang memasuki masa pensiun yang tidak menghadapi tantangan penyesuaian intelektual sehubungan dengan masalah pekerjaan dan dimungkinkan lebih sedikit menggunakan memori atau bahkan kurang termotivasi untuk mengingat beberapa hal, jelas akan mengalami kemunduran memorinya. Untuk itu bisa diasah dengan mengerjakan hal sederhana seperti mengisi mungkin teka-teki silang atau bermain catur atau mungkin latihan bahasa lain yang dipakai sehari-hari dan sebagainya. Artinya jangan sampai intelektual kita, otak kita tidak dipergunakan lagi untuk mengingat, sehingga kepikunan itu akan mudah menjangkiti atau menghinggapi seorang lansia. Jadi usahakan kalau dalam Islam mungkin dengan membaca Al-Quran sehingga otak kita akan tetap terjaga kesegarannya, atau mungkin membaca buku-buku yang kita minati seperti itu. Dan yang kedua, ayah bunda untuk menjaga intelektual kita agar terhindar dari kepikunan, yaitu cari lingkungan yang kondusif yang dapat membantu mempertahankan daya pikir. Kemerosotan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan suatu yang tentunya tidak dapat dihindarkan, disebabkan berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, atau depresi. Namun, kemampuan intelektual lansia tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satu faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut, salah satunya adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektual mereka, serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. Membuat kelompok belajar bersama lansia yang lain, melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga, atau mungkin mendatangi reuni sehingga bisa kembali mengingat kejadian-kejadian masa lalu dan sebagainya. Itu mungkin Mbak Emi tips yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan kita yang khususnya ya bunda yang telah saat ini usia pralansia untuk mempersiapkan menuju lansia yang tangguh seperti itu. Oke, terima kasih Ibu ya atas informasi yang diberikan untuk edisi hari ini, dan semoga saja ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya, terutama juga bagi para pendengar kita yang saat ini masih tetap setia mendengarkan siaran ini. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Ibu ya atas kedatangannya. Sama-sama Mbak. Dan mudah-mudahan nanti untuk edisi minggu depan tentunya bisa hadir kembali dalam acara dialog interaktif kita. Baik para pendengar semua, itulah tadi acara dialog interaktif kita bersama Ibu Olis dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kalimantan Utara. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan untuk edisi hari ini tentunya bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah wawasan kita serta pengetahuan kita. Kita berpisah dan insya Allah ya tentunya kita akan jumpa kembali. Kami juga mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati para pendengar semua ya Ibu ya. Karena terkadang tanpa kita sadari saking asiknya kita berbicara, ada kata-kata kita yang sekali, menyinggung perasaan para pendengar semua. Baik para pendengar semua, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.